Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lia di Generasi Peduli. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai PUP. Nah, sebelumnya pada pembahasan tentang pernikahan usia dini, Lia ada janji nih teman-teman buat bahas mengenai PUP atau pendewasaan usia perkawinan. So, buat kalian yang masih bingung, sebenarnya ada tumpang tindih antara aturan-aturan pemerintah, gimana sih yang lebih baik, bukan yang lebih baik akan tetapi yang mungkin lebih sedikit resikonya nih teman-teman. Jadi pendewasaan usia perkawinan. Nah, jadi apa sih itu PUP atau pendewasaan usia perkawinan? PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan. Nah, PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja, tetapi mengusahakan agar pernikahan dilakukan pada pasangan yang sudah siap atau dewasa dari ekonomi, kesehatan, mental, dan psikologi. Nah, buat teman-teman mungkin PUP ini apabila yang sudah berusia 19 tahun pun tidak mengapa menikah, kan tetapi perlu adanya planning seperti menunda sampai usia tertentu saja, tetapi mengusahakan pernikahan dilakukan pada pasangan yang sudah siap dan dewasa. Nah, jadi kita akan mengupas dulu nih teman-teman mengenai usia pernikahan di Indonesia. Nah, jauh sebelum itu sebenarnya pemerintah sudah menetapkan undang-undang pasal 7 ya, kalau nggak salah pasal 7 tahun 1974 mengenai usia perkawinan, yang mana di sini batas usia perkawinan bagi pria adalah minimalnya 19 tahun dan untuk wanita adalah 16 tahun. Namun semakin berjalannya waktu, hal ini juga ada tumpang tindih nih di peraturan perundang-undangan, terkhususnya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kalau nggak khilaf ya, nomor 34 tahun 2004, yang mana usia anak itu adalah mereka yang berusia dari 0 dari dalam kandungan sampai dengan 19 tahun, yang artinya apabila masih usia 16 tahun, hal itu juga mengakibatkan bahwa adanya pernikahan usia anak. Nah, 16 kan, 16 ke 19 tadi kan sudah tidak termasuk usia anak. Nah, semakin berjalannya waktu, justru Undang-Undang Pasal 7 tahun 1974 ini pun direvisi menjadi Undang-Undang Pasal 16 tahun 2019, yang dimana merevisi mengenai batasan usia pernikahan. Jadi antara wanita dan juga pria sama-sama minimal berusia 19 tahun. Akan tetapi nih teman-teman, di dalam peraturan, bukan peraturan tapi lebih ke pendapat dari BKKBN yang berdasarkan juga mereka mengambil dari psikolog si anak-anak ini atau si remaja ini, bahwa pernikahan yang usianya 19 tahun itu masih belum stabil nih, terutama dalam hal fisik, psikis, dan juga ekonomi. Nah, jadi di dalam BKKBN seperti yang kita bahas pada materi sebelumnya, bahwasanya minimal usia pernikahan untuk wanita adalah 21 tahun dan juga pria minimalnya adalah 25 tahun. Nah, jadi di sini tujuan dari PUP ini adalah program pendewasaan usia perkawinan dalam program KB yang bertujuan meningkatkan usia kawin perempuan pada umur 21. Nah, jadi bagi teman-teman yang menikah di usia 19, 20, maka disarankan untuk menggunakan KB terlebih dahulu nih teman-teman, karena dilihat dari kondisi fisik pun masih belum stabil atau masih belum matang. Nah, di sini menurunkan kelahiran pertama pada usia ibu di bawah 21 tahun
Karena kan tadi kembali lagi apabila pernikahannya dilakukan di bawah dari usia dini akan bisa mengakibatkan bayi terlahir stunting. Nah, jadi di sini pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan keluarga merupakan kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan. Kerangka ini terdiri dari 4 masa reproduksi, teman-teman. Yang pertama adalah masa menunda perkawinan dan kehamilan. Nah, di sini bagi teman-teman yang masih berusia 19 tahun, kurang dari 21 tahun pokoknya, lebih baik kita tunda dulu perkawinannya. Lebih baik kita capai dulu satu hal yang bisa kita capai, lebih bisa mengembangkan value, lebih bisa mencapai pendidikan lagi teman-teman, entah itu S1, S2, dan lain sebagainya, dan juga menunda kehamilan. Nah, jadi sangat disarankan kita bisa menunda kehamilan sampai dengan usia 21 tahun, karena balik lagi dalam keadaan usia seperti itu dapat beresiko bagi ibu maupun anak. Yang kedua adalah mencegah kehamilan. Sudah ya, mencegah dan menunda kurang lebih ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah menjarangkan kehamilan. Nah, yang mana di sini kita juga harus ada planning ke depannya nih teman-teman. Dalam artian setelah kita menikah, ibaratnya kondisi ekonomi kita masih belum stabil, tapi kita terus mempunyai anak, justru itu akan mengakibatkan runyamnya rumah tangga. Apalagi kan ibaratnya membesarkan anak juga tidak gratis. Nah, jadi di sini ada menjarangkan masa kehamilan. Misalkan nih, usia antara anak pertama itu dan anak kedua terpaut berapa tahun. Apabila hanya 1 tahun atau ibaratnya 2 bulan ataupun 3 bulan, maka kemungkinan yang terjadi juga akan beresiko lebih besar nih teman-teman. Namun hal ini bukan suatu paksaan nih teman-teman, karena di sini balik lagi kita kembali ke persepsi dan bagaimana cara kalian bisa mengelola informasi tersebut. Dan yang keempat adalah masa mengakhiri kehamilan. Nah, apabila kalian rasa sudah cukup, anaknya ibaratnya sudah cukup, sudah sesuai dengan target, maka penting untuk mengakhiri kehamilan ini sendiri, karena kita juga tidak bisa mencegah hasrat di dalam diri kita untuk melakukan suatu hubungan, tetapi kita juga bisa mengelola atau memanage bagaimana di keluarga tersebut ada berapa anak dan lain sebagainya. Itu sangat penting ya teman-teman, karena hal ini pun akan berdampak pada ekonomi dan lain sebagainya. Karena apa gunanya kita banyak anak akan tetapi kebutuhan mereka pun tidak tercukupi. Justru hal itu juga akan merugikan si anak itu dan kasihan teman-teman. Tapi kembali lagi nih teman-teman, bahwasanya ini hanya saran dan saran yang sangat dianjurkan. Untuk keputusannya ada di tangan teman-teman masing-masing. Yang penting kita mengetahui resikonya seperti apa, dan kita juga harus bisa membuka wawasan, kita juga harus bisa membuka hal-hal yang ibaratnya harus kita ketahui nih teman-teman sebelum kita melakukan. So, ini adalah materi kita yang sudah tuntas mengenai PUP. Kalian juga bisa mencari sumber-sumber lain, banyak ada di Google, buku, ataupun di website-website generasi berencana atau Duta Gendre itu biasanya teman-teman, atau BKKBN nih. So di sini Lia pamit undur diri, salah khilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi.